Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wa ja'ala fil nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fasal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada Jumatan hari ini Allah masih memberikan suatu kenikmatan iman kepada kita. Semoga iman yang ada Allah titipkan di dalam kalbu kita dapat kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga mencerminkan perilaku ketakwaan dan keistiqamaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang disunatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai keistiqamaan yang hakiki di hadapan Allah. Selawat dan taslim kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat tabi'in dan tabi'at. Mudah-mudahan kita selaku pengikut beliau menjadikan suri teladan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di dalam rumah tangga, di dalam bermasyarakat, maupun di dalam bernegara dan berbangsa, sehingga tercipta suatu kedamaian, keserasian, keindahan, kebersamaan, wa atasimu bihablillah, sehingga tercipta persatuan yang hakiki dalam umat, utamanya umat yang ada di dalam negara Republik Indonesia ini. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumatan hari ini saya mengangkat tema keutamaan surat Al-Fatihah. Kita sudah menghafal surat Al-Fatihah. Kalau dia mengaku Islam, pasti dia menghafal surat Al-Fatihah. Tetapi sudahkah kita memahami makna yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah? Jika ini surah Al-Fatihah salah kita baca, salah kita memahami maknanya, fawailul lil musallin di dalam surah Al-Maun ayat 4, celakalah orang yang salat yang tidak mengetahui apa yang dia baca. Surah Al-Fatihah ini merupakan ummul doa dan ummul Quran. Jika Al-Fatihah tidak dibaca di dalam salat kita, maka salat kita tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Fatihah ini ada 4 makna yang sangat besar nilainya, harus kita pahami secara komprehensif. Ada beberapa pendapat, tetapi jangan dijadikan suatu masalah dalam kehidupan kita. Ada orang yang mengatakan 7 ayat, ada yang mengatakan 6 ayat, tetapi jangan menjadi masalah. Muncul pertanyaannya, ada orang yang menjaharkan basmalah, berarti dia memasukkan satu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang yang tidak menjaharkan basmalah, maka dia tidak memasukkan Bismillahirrahmanirrahim satu ayat. Tetapi jangan menjadi masalah persoalan perselisihan ini. Yang salah adalah tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ada 4. Yang pertama adalah Allah memberikan keselamatan seluruh apa yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Yang kedua, Allah menentukan suatu hari kiamat kepada seluruh apa yang diciptakan oleh Allah.
Yang ketiga, perhatian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dari ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berarti dia Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini, langit dan bumi dan seluruh isinya. Maka Allah yang menyiapkan seluruh apa yang dibutuhkan oleh apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan suatu keselamatan. Allah tidak memberikan keselamatan kepada seluruh ciptaannya, maka seluruh yang ada di muka bumi ini, kalau Allah tidak menciptakan air, maka apapun yang ada di muka bumi ini tidak akan bisa hidup. Manusia tidak ada yang mampu untuk menciptakan air di muka bumi ini. Di dalam Al-Quran Allah telah menyiapkan setiap lapisan tanah ada sungai di dalamnya. Sungai itu ada air yang mengalir di dalam, maka Allah telah menyiapkan air. Apapun dia tidak akan pernah habis air itu, karena Allah yang menyiapkan untuk persiapan untuk seluruh ciptaan Allah. Tetapi kenapa manusia selalu membasir menggunakan air yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Manusia yang selalu membasir menggunakan air, maka manusia yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus jaga, memelihara. Jika kita menggali sumur, jangan pernah kita kikir memberikan orang. Karena yang menyiapkan air itu adalah Allah untuk seluruh umat manusia, maupun binatang, maupun burung, maupun tumbuhan, semuanya itu disiapkan untuknya. Maka Allah menyiapkan keselamatan kepada manusia tersebut. Yang kedua, Allah menentukan kematian seluruh apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin. Allah menguasai hari kemudian, hari akhirat. Nah, itu ketentuan manusia, ketentuan tumbuhan, ketentuan binatang, Allah menentukan. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, umur Nabi Muhammad hanya 63 tahun, Allah memanggil dia. Pertanyaannya, sudah siapkah kita untuk menghadap kematian itu di hadapan Allah? Kalau umur kita sudah 50 tahun, berarti persiapan itu harus kita siapkan. Karena nantinya begitu kita menghadap Allah datang sakaratul maut, tidak mampu membaca kalimat la ilaha illallah, maka kita tidak diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umat Nabi Muhammad. Kita lihat banyak orang menghadapi sakaratul maut, tetapi dia tidak mampu membaca kalimat la ilaha illallah. Nah, persiapan ini kita jaga dalam kehidupan kita ini, agar kita menghadap Allah betul-betul menjadi hamba yang benar-benar diterima oleh Allah. Diakui Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Umat ini, manusia, Allah menentukan umurnya. Walikulli ummatin ajal, fa'iza ja'ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun, di dalam surah Al-Araf ayat 34. Apabila datang ajal manusia, tidak bisa dipercepat dan tidak bisa ditunda sedikit pun. Maka manusia tidak boleh ada mengatakan sedikit dia mati. Kalau ada orang berkata seperti itu adalah perkataan syirik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu bahwa sedikit dia mati. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah belum memanggil saya. Kematian itu datangnya dari Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita baca, agar kita diberikan suatu daya ingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kematian itu. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah perhatian kita hanya kepada Allah. Kita selalu membaca dalam 17 kali di dalam salat wajib, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengakui bahwa saya menyembah kepada Allah.
dan kepada Allah aku memohon pertolongan. Benarkah kita sudah menyembah Allah? Benarkah kita sudah sujud kepada Allah? Benarkah kita mengakui Allah di dalam kehidupan kita ini? Pertanyaan-pertanyaan itu ada di dalam hati kita masing-masing. Tidak ada orang yang mengetahui, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memahami tentang itu, pertanyaan itu. Tetapi Allah memerintahkan kita adalah innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Semua itu kita menyerahkan kepada Allah, tetapi ada implementasi daripada ayat ini adalah melakukan suatu kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya salat ini. Orang yang meninggalkan salat satu hari saja, kata Nabi, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihar. Barang siapa yang meninggalkan salat satu waktu saja, bukan seluruhnya, satu waktu saja, kata Nabi, itu bukan umatku. Bukan, kata Nabi Muhammad, bukan umatku, bukan umat Islam. Maka salat itu adalah suatu kewajiban pokok. 82 kali disebutkan di dalam Al-Quran berbarengan dengan zakat. Maka itulah kita harus perhatian kita hanya kepada Allah. Pekerjaan apapun yang kita lakukan, kalau tiba saatnya hayyalas salah hayyalal balah, mari kita mendirikan salat untuk mencapai suatu kebahagiaan. Tinggalkan seluruh pekerjaan yang kita kerjakan. Kalau pada saat itu Allah memanggil kita, belum kita gerak untuk melakukan salat, mati saat itu Nabi tidak akan mengakui sebagai Nabi Muhammad, karena kita mengutamakan suatu pekerjaan daripada perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, kita harus mengutamakan Allah. Perhatian tadi, sekarang kita mengutamakan Allah. Sesuatu apa yang kita selalu minta di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita meminta, ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus, bukan jalan-jalan yang lurus, bukan jalan yang tidak disukai oleh Allah, tetapi jalan yang benar-benar memberikan suatu manfaat, memberikan suatu nilai di dalam diri kita kepada seluruh umat Islam itu sendiri. Sudahkah kita melakukan itu di dalam diri kita, pada keluarga kita, kepada kerabat kita? Nah, inilah yang perlu kita harus implementasikan dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tetapi perilaku, tindakan yang kita lakukan tidak sesuai ihdinas siratal mustaqim. Ini perlu harus kita jalankan di dalam sebagai umat Islam. Harus, ya ayyuhallazina amanu bisilmi kaffa wa la tutuhatis syaitan innahu aduwwum mubin. Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara utuh, secara integral, secara keseluruhan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menarik kesimpulan bahwa Al-Fatihah merupakan suatu ummul doa dan ummul Quran. Maka setiap apa yang kita lakukan, memulai pekerjaan, mengakhir pekerjaan, kita harus membaca Alhamdulillah, adalah tanda syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, surah Al-Fatihah jangan hanya menjadi bacaan dalam diri kita, tetapi renungi makna-makna yang terkandung di dalamnya, sehingga keimanan, ketakwaan, keistiqamahan kita menjadi kokoh, menjadi Islam yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, utamanya kepada pribadi. Barakallahu li wa lakum bil ayati wasyikril hakim wa taqabbalna minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna lahu an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
الحياء منهم والأموات إنك كد الحاجة اللهم ربنا إننا سمعنا منادى ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة